Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarak. Anzalallahu fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، sidang salat isya dan salat tarawih Masjid Baitul Jabar rahimahullah, wabil khusus segenap pengurus DKM maupun Yayasan Baitul Jabar. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah mengizinkan pada kita semua untuk bisa melaksanakan suatu ibadah yang di bulan termulia, di malam yang mulia. Pada kesempatan malam hari ini, Al-Fakir akan menyampaikan membersihkan jiwa untuk menggapai keutamaan Ramadan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada para sahabat, lamma jaa Ramadan, Rasulullah mengatakan, qad ja'akum syahrul mubarak, sungguh telah datang pada kalian bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ufrido siyanu, yang diwajibkan berpuasa di bulan tersebut. Tuftahu abwabul jannah, yang di bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu abwabul jahim, sedangkan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu syayatin, di bulan itu juga syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, yang di bulan itu terdapat suatu malam yang malam tersebut keistimewaannya, kemuliaannya melebihi daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, bagi siapa yang tidak mampu menggapai kemuliaan di malam itu, tidak mampu mendapatkan kebaikan di malam itu, maka sungguh ia tertutupi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, betapa mulianya bulan Ramadan yang harusnya bagi kita semua sangat bahagia, sangat senang, karena dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita semua untuk menggapai pahala, keberkahan, kemuliaan yang Allah siapkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah.
yang keistimewaan di antara di dalam bulan Ramadan yang sangat besar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa puasa dan Al-Quran, puasa yang kita laksanakan, Al-Quran yang kita baca, yang khususnya di bulan Ramadan, yashfa'ani li'abdi yawmal qiyamah, akan menolong kita di hari kiamat. Maka jangan sia-siakan di bulan Ramadan yang saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu Ramadan tahun depan kita akan bisa kembali. Masyaallah muslimin rahimakumullah wal muslimat. Namun demikian, agar ibadah keberkahan yang nanti akan kita lakukan, agar kita mampu menggapai pahala-pahala yang Allah siapkan untuk kita, perlu kita tanzihun nafs, membersihkan jiwa kita, bersihkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Tatkala kemarin terdapat kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan yang kaitannya dengan Allah, kita berhenti ikhlas, kemudian kita sesali an-nadamah, kita sesali dan kita punya azam yang kuat untuk tidak melakukan kembali kemaksiatan tersebut, agar kita diberikan kemudahan, keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menggapai dan melaksanakan ibadah khususnya di bulan Ramadan, dan tentu umur di bulan-bulan selanjutnya ketika Allah memberikan kesempatan usia pada kita semua. Ketika faman taba taballahu alaihi, bagi siapa yang bertaubat pada Allah, maka Allah akan memberikan atau menerima taubatnya, akan memberikan kesempatan pada seorang hamba yang ingin bertaubat, dan taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin muslimat rahimakumullah, yang berkaitan dengan hubungan pada Allah Subhanahu wa taala mungkin lebih mudah jika kita berbanyak istighfar, kemudian kita berhenti dari kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Kita tidak akan mengulangi lagi, insyaallah langsung selesai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang tanzihun nafs bainan nas, yang berkaitan dengan manusia, karena ini juga sangat penting yang nanti akan berdampak dalam kehidupan akhirat kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bersama para sahabat bertanya, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat dengan mudahnya menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lah wa la mata'." Ya Rasul, orang yang bangkrut di antara kami yaitu orang yang
tidak punya duit, tidak punya dirham, tidak punya harta, itu pemahaman para sahabat saat itu. Namun ternyata bukan seperti itu penjelasan Rasulullah SAW. Innal muftisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa zakatin wa siyamin. Bahwa orang bangkrut yang terjadi pada umatku yaitu ketika ia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dia banyak bawa pahala salat. Salatnya tidak pernah ditinggalkan. Jamaahnya rajin. Salat sunnahnya begitu banyak hingga mungkin dalam wajahnya terdapat tanda min athari sujud, bekas-bekas sujudnya di mukanya. Dengan pahala zakatnya, pahala puasanya, Ramadannya penuh, full. Namun wayati waqad syadama hada. Namun di balik itu ia datang menghadap Allah dengan permasalahan-permasalahan yang begitu banyak. Syadama hada, suka membenci, mengumpat, mencemooh orang lain. Wa qadha hada, ia juga menuduh orang lain berbuat maksiat, berbuat yang tidak-tidak. Wa qatala hada, dia pernah membunuh orang yang tanpa hak. Menjadi persaingannya dalam bisnis mungkin, dalam kaitan jabatan mungkin, dibunuh, jadi otak pembunuhannya. Wa akala malahada, dia juga mengambil, memakan harta orang lain, menyunat hak orang dan sebagainya. Wa daraba hada, dia juga pernah menganiaya orang, memukuli orang. Ketika demikian, maka fayukhadhu min hasanati fayuqta anhu fayuqta hada. Kemudian kebaikan-kebaikan yang tadi pahalanya yang begitu banyak diambil sedikit demi sedikit, karena orang yang dicaci tidak terima, sehingga ketika meninggal belum ikhlas, belum minta maaf dan sebagainya, diambillah kebaikannya itu. Pahalanya yang banyak mulai berkurang. Pernah menuduh berbuat jelek, ambil lagi. Harta orang yang diambil dimakan, dihitung terus sampai hatta fa'in faniyat, ketika habis kebaikannya, walam yuqda alaihi ma'al, dan permasalahannya, dosa-dosanya terhadap sesama belum selesai, maka fayukhadhu min sayyi'atihim, keburukan-keburukan orang yang pernah dianiaya, orang yang pernah dicaci maki, orang yang pernah dizalimi, kemudian diberikan kepada sang hamba yang tidak bawa pahala banyak habis. Fadhihat alaihi fadhiha binnar, naudzubillah. Kemudian yang pada akhirnya orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Begitu pentingnya memperbaiki hamdu minan nas di antara kita, khususnya lebih-lebih di antara muslim,
di antara mukmin dan perlunya islah bainahum, memperbaiki hubungan di antara mereka sehingga saling memaafkan, maka insya Allah pahala-pahala yang kita sudah capai, kebaikan-kebaikan yang kita capai, bahkan ketika kita mendapatkan predikat takwa, itu tidak akan diambil sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, bagaimana Ramadan ini kita siapkan agar dari malam ini dan sampai di akhir insya Allah kita tetap dalam kemampuan yang maksimal, kita mendapatkan pahala yang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan sedikit pun terambil oleh hak-hak orang lain. Mari kita bersama-sama niatkan dengan lurus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika masih ada di antara kita yang punya permasalahan yang belum terselesaikan, selesaikan dengan baik. Tidak perlu dari setelah sholat tarawih ini, sehingga kebaikan-kebaikan kita selalu terjaga dan kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai kemuliaan dan anugerah yang Allah siapkan untuk di bulan Ramadan. Demikian tausiah singkat yang Al-Fakir sampaikan, semoga bermanfaat baik untuk hadirin semua dan untuk saya. Lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.